Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, berjumpa kembali ya untuk menonton Kang Muh Channel. Nah, kali ini malam ini saya kedatangan lagi tamu yang cukup berpengalaman ya. Tapi pengalamannya ini mungkin agak mengerikan ya. Kenapa mengerikan? Karena bayangkan ketika kita sedang bepergian di tengah hutan, lalu kita lupa pulang. Nah, apa yang kira-kira saudara bayangkan dan rasakan? Coba bayangkan sendiri, rasakan sendiri gimana rasanya. Pasti panas dingin gak enak ya. Panas dingin, gemetar, pokoknya terbayang. Nah, tapi saya nggak mau membayangkan itu. Kenapa? Karena sudah pasti nggak enak rasanya. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya coba ingin tahu korek pengalamannya bersama si AA ganteng ini. Pengalamannya sudah luar biasa ya. Bersama AA siapa ini? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Muh, sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, walafiat. ini kesempatan luar biasa banget bisa kolaborasi dengan Kang Muh ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Islam ini sampai jadi agak sedikit trauma, terus kayak apa namanya ya, seperti kayak ingin menjelaskan kembali kita bakal masuk kembali ke zaman yang dulu pernah kita alami, Kang Muh. Masa-masa masa-masa menyeramkan ya. Betul banget, Kang. Sangat tidak bisa, sempat tidak bisa hilang dari ingatan. Iya, dari ingatan gitu, Kang Muh. Tapi gitu. Sekarang ngomong-ngomong naik lagi nggak? Enggak kayaknya. Aduh. Enggak kayaknya. Enggak. Oh ya, belum kenalan nih dengan siapa? Saudara semuanya pasti ada yang ingin tahu. Nama saya Oci. Oci. Kebetulan saya sekarang bekerja itu di apa namanya? Entertain. Oh, masya Allah. Di apa nih? Kegiatannya apa Kebetulan aja saya di vokal ya, sama ada teman-teman band juga, terus di dangdut juga alhamdulillah. Iya. Apa namanya? Lumayan lah kamu ya. Di vokal ya. Sama Agus ya, malam hari ini. Agus Purnama. Masih sama. Sama Oci sih. Bagus, mantap. Kang, ini diminum dulu, Kang. Ya, sok silakan minum dulu. Seadanya, ini air hujan nih biasa. Air hujan berkah. Airnya air hujan. Nah, ternyata Aoci ini adalah seorang vokalis. Nah, bersaing berarti sama saya ini. Enggak, beda lah. Luar biasa teman-teman semuanya, ini juga salah satu apa namanya vokalis kids, keren banget. Wah, enggak lah. Suaranya pales kalau saya asal jadi aja. Kalau Aoci nanti kita lihat. Ada channel nggak Aoci? Channelnya kebetulan apa namanya kita copyright terus, Kang Muh. Jadi gitu. ada beberapa video yang kita delete juga. Tapi mudah-mudahan insya Allah nanti kita bakal fokus di karya aja, Kang Muh. Amin. Mudah-mudahan Kang Muh minta doanya, Kang Muh. Amin, haruslah. harus ada karya. Ya. Ada karya, betul. Ini asli Putra Kuningan, tetapi sudah merantau kemana-mana. Betul banget. Merantau kemana aja yang paling jauh? Wah, merantau sini kayaknya saya tuh kebetulan dari pas keluar sekolah juga udah merantau, Kang Muh. Udah merantau itu. Dan yang pertama itu waktu itu yang berasa paling jauh banget tuh ke Bandung, kayaknya jauh banget, padahal dekat banget Kuningan ya, Kang Muh. Oh, Bandung cuma 2 jam. Dan akhirnya dengan apa namanya, dengan kita belajar di luar, dengan kita bersosialisasi juga, terus nambah teman juga, akhirnya sampai ke luar kota, ada ke Lombok, Kalimantan. Lombok, Kalimantan. Sulawesi gitu, alhamdulillah. Itu Sulawesi. Iya, long trip namanya, Kang Muh. Tapi itu kegiatan apa? Manggung nggak? Iya, manggung juga. Oh, ngeband udah nyampe ke sana tuh. Alhamdulillah, Kang Muh. Saya kapan manggungnya ya? Bingung. Saya nggak manggung. Kemarin sempat mau ke Malaysia ini, Kang Muh nih. Sempat ke Malaysia, teman-teman. Aduh, saya nggak manggung-manggung ini. Ya udah, karena saya nggak manggung-manggung, jadi saya mah ingin tahu aja dunia orang yang pernah manggung, tetapi padahal sudah enak-enak ya, dari panggung ke panggung, dari panggung ke panggung. Kenapa kok lari ke gunung, Mas? Ada apa ini, Mas ini? Aduh. Memang pada dasarnya seorang musisi juga ada yang pecinta alam, ada yang dulu kayak di sekolahnya tuh sempat ikutan kayak apa sih namanya tuh? Ini juga ada sih di Kuningan, teman-teman dari Akar tuh kayak gitu. Itu ada yang salah satu angkatan sekolah, Kang Muh. Dan mereka menekuni sekarang
menjadi pecinta alam gitu. Dan saya juga tertarik dong. Iya, betul. Sah-sah juga kamu ya. Ya, sah Musisi aja. juga mencintai alam, saya juga ya kamu ya. Sama, saya juga kebetulan cinta alam. Dan saya juga suka alam, tapi kalau untuk naik gunung kayaknya saya belum berani. Kenapa belum berani? Sebetulnya kalau mental saya berani. Yang nggak berani lututnya, Mas. Iya, Yang iya. nggak berani bener, lututnya. Lututnya takut katanya. Jangan katanya. Itu kan suka dikasih kayak tongkat-tongkat gitu kan, itu kan buat apa namanya, buat mengurangi resistensi lutut itu kamu. Iya, betul. Nah, ini saya tertarik nih sama Mas Oci. Kenapa kok sampai kejadian hal yang tidak diinginkan di waktu itu? Itu tadinya lagi apa atau memang baru sampai di mana itu tadinya Mas Oci? Oke, Atau kamu- sempat ke puncak? Jadi kayak apa namanya ya? Sebenarnya juga apa namanya, saya juga apa namanya nggak ada keahlian khusus untuk Naik. muncak kayak gitu-gitu. Muncak itu, Cuma ya. hanya karena apa namanya? Karena melihat dan dengar seperti teman-teman yang diceritakan seperti apa ceritanya. Memang sempat apa namanya? Sempat punya hati untuk naik gunung. Dan kebetulan kan di Kuningan ini kan gunung tertinggi di Jawa Barat tuh Ciremai. Iya, Gunung Ciremai. Jadi waktu itu tuh hari apa itu, pas hari Sumpah Pemuda kalau nggak salah tuh. Oh iya. Itu kejadiannya itu tahun 2000, baru kemarin kamu, tahun 2021 kemarin. Oh iya, iya, iya. Tahun kemarin tuh. Nah itu Masih baru ya berarti. kebetulan ada, dan mereka juga apa namanya, bukan di komunitas. Mereka juga bukan di komunitas, cuman hanya teman-teman tongkrongan biasa Kang Mo. Pecinta alam gitu ya, naik aja. Iya, cuman hanya kita sebatas teman tongkrongan. Iya. Di rumah kan suka nongkrong kayak gitu tuh. Jadi Iya, betul. ada yang bercanda seperti gini tentang apa, gimana sih kalau naik gunung kita camping di sana, ya kan? Kita pokoknya semuanya jadi apa yang kita lakukan Iseng-iseng lah gitu ya. waktu muncak itu tidak sesuai ekspektasi itu, Kang Mo. Asli bener. Jadi buat teman-teman semuanya memang enak apa namanya? Indah ya. Enaknya itu kan bisa kita lagi camp terus bisa ngopi bareng, makan bareng seperti itu Kang Mo. Itu tuh, dan iya memang enak, cuman tidak sesuai ekspektasi yang kita apa namanya, Bayangkan. yang kita bayangkan itu seperti kayak wah gitu. Kayak seru gitu. Kayak ya kalau cuaca kayaknya emang sejuk ya. Cuaca memang sejuk, kebetulan waktu itu juga lagi musim kemarau, dan di gunung itu justru musim kemarau Dingin. malah dingin Kang Mo. Nah, pemandangan menarik pasti. Pemandangannya menarik banget, itu Yang benar-benar. nggak sesuai ekspektasi itu apanya maksudnya? Yang sesuai ekspektasi itu adalah ketika kita sampai di puncak Ciremai Kang Mo. Oh, itu pasti sesuai. Bohong Kang Mo, asli. Oh. Yang membuat nggak sesuainya apa itu? Iya, jadi ada pengalaman menarik sekaligus apa ya, membuat trauma hati Kang Mo. Membuat Trauma hati ini membuat apa ya? Jadi kayak seakan-akan kita menceritakan tentang anak-anak pecinta alam tuh kayak ada sedikit trauma gitu. Jadi waktu itu tuh apa namanya? Kita tuh sempat ada obrolan buat mau muncak. Itu tuh rencana itu seminggu sebelum kita pergi ke puncak itu. Iya. Jadi kita ini dulu apa namanya? Kita rundingin dulu. Rundingin. Nah, dan pas 2 hari pas mau berangkat, Iya. itu tuh udah briefing mereka Kang Mo. Udah briefing kalau kita tuh semua bakal muncak. Muncak. Kita bakal ke puncak Ciremai hari Minggu kalau nggak salah itu ya, hari Iya. Minggu. Nah, Sabtunya saya itu nginep di rumah temen. Sabtunya saya nginep di rumah temen. Oh, itu nggak ada persiapan. Saya nggak ada persiapan sama sekali nggak ada persiapan Kang Mo, asli. Bahkan waktu itu sempat kayak nyanyi-nyanyi dulu, sempat Iya. kita bercanda-bercanda dulu gitu Iya. ya. Nah, pada waktu itu tidur, Iya. pas bangun itu sebenarnya saya udah dikasih sama Allah tuh pilek, batuk. Oh, udah ada Itu ya. tuh sehari itu pas mau berangkat banget Kang Mo. Udah banyak, ada aja gangguannya. Ada aja gangguannya kayak pilek, batuk, semuanya, kepala pusing, terus badan nggak enak. Itu sebelum berangkat. Itu sebelum itu kan berangkat jam 9 ya, jam 9 Iya, pagi. betul. Itu tuh ke Palutungan ke pos 1 itu jam 9 pagi. Nah, saya tuh jam 6 tuh udah bangun Kang Mo. Udah bangun, jadi sholat subuh, terus apa namanya, ngopi dulu, tapi di situ kok palak pusing banget, terus pilek, terus batuk, terus Iya, badan nggak enak gitu. Padahal dari situ pun apa namanya, sempet ada Down ya, males gitu. sempat down juga. Terus kata teman juga katanya kalau misalkan badan nggak fit tuh biasanya suka ada pemeriksaan gitu deh. Tapi ternyata pas ke sana apa namanya, memang pemeriksaan ada, tapi saya bisa diizinkan Lolos. untuk naik ke sana. Oh ya. Gitu. Dan di sana pun sempat kayak apa ya? Nah, dari situ saya berangkat tuh Kang Mo. Saya kalau dikatain maksain, iya. Karena kenapa ya? Karena
Karena seperti itu jadi apa namanya terpacu untuk naik gunung bareng teman-teman semuanya, apalagi teman-teman tongkrongan gitu kan. Kita bukan komunitas sekali lagi. Gitu. Nah itu kejanggalan itu pas apa namanya ya? Kejanggalan itu pas di posnya juga kayak apa nih kok? Aku kan baru memang orang Kuningan tapi baru tahu yang namanya baru pertama pos kali pendaftaran naik. Di situ kan. Kalau kita lewat itu biasanya suka manggung di sana, tuh suka lihat banyakan kayak gitu. Tapi ya pernah masuk waktu itu ada kirain tuh foto-foto di dalamnya itu foto-foto apa ya kayak orang yang muncaknya di atas lagi selfie lah atau segala macam dan ternyata itu proses evakuasi dulu. Oh. Ada foto evakuasi. Iya. Jadi gitu. fotonya dipampang di pos. Dipampang di situ kamu. Oh itu buat perhatian mungkin. Iya untuk mungkin agar kayak kita gitu. hati-hati. Iya. Karena saya kan nggak tahu. Jangan yang namanya gue harus naik nih, gitu kan. Iya. Gue harus naik, gue harus sukses gitu kan, ibaratnya kan kayak gitu. Udah pada waktu itu udah kita diizinin buat naik. Waktu itu berapa orang ya? Saya, Rianto, Robi, terus sama teman-teman yang lain lah. Itu ada 9 orang lah. Dan saya yang paling tua, Kang Mo. Pada waktu itu saya yang paling tua ya. Penanggung jawab berarti dong. Pantesan ditungguin berarti. Iya, nah pada waktu itu tuh bener apa ya namanya? Pas kita nyampe pos 1 tuh namanya Cigowong kalau nggak salah. Cigowong. Cigowong. Di situ ada satu-satunya mata air yang kita bisa bekal air buat nanti di sana gitu. Nah dan di sana pun apa namanya kayak udah di sana pun udah disuguhin sama kayak kita kan jam 10:30 jam 11 baru sampai pos 1 Cigowong itu. Jadi di situ pun udah disuguhin kayak suara-suara. Oh. Suara apa? Ya, suara-suara kayak gitu, suara-suara. Tapi ya makanya. Emang berangkat jam berapa? Pagi kan? Iya, tapi kan sampai Cigowongnya itu jam 11. Kita jam 9 itu di pos Palutungan. Jam 11 iya. siang? Jam 11 siang. Itu perasaan aja kali. Yang lain denger nggak? Kita kan di pos itu jam 9 sampai pendaftaran tuh. Kita tuh berangkat jalan via Palutungan kan waktu itu. Nah itu tuh sampai Cigowong tuh jam 11 Kang Mo. Itu pos 1. Jam 11 malam atau jam siang? Jam 11 siang. Oh, jam 11 siang. Kita kan jam 9 pagi. Tapi kok ada suara-suara aneh gitu? Iya, makanya memang dari situ apa namanya memang udah kayak yang namanya mungkin di hutan kamu ya. Mungkin firasat aja. Iya, mungkin boleh dikatakan seperti itu. Yang jelas saya sangat jelas banget mendengarkan dan paling cuma suara-suara aja kayak gitu. Seperti apa suara berkata atau suara-suara kayak? Jadi kayak suara orang nangis atau suara mungkin hewan. Suara riuh-riuh mungkin ya? Iya, betul. Ini nggak bohong teman-teman. Apa namanya? Apa namanya pas memang di pos di Cigowong itu pun kita udah disuguhi sama yang seperti itu. Tapi waktu itu pun apa namanya? Waktu itu nggak mikirin apa yang namanya entah apalah itulah yang tujuan penting, aja gitu. Yang penting tujuan. Tujuan mau naik ke atas. Tujuan nyampe ke atas. Kita ngopi di atas gitu kan. Aduh ya Allah, ya Rasulullah. Nah, pada waktu itu lanjut naik. Iya, waktu itu lanjut itu naik. Saya sempat lupa sih di pos kedua itu dan sampai ke pos 3 itu pos Cibadak. Paguyangan Badak. Paguyangan Badak di situ. Nah, sampai juga. Waktu itu karena kita jam berapa gitu ya? Karena kita memang apa namanya? Jalan santai. Yang pertama kan baru pertama kali naik ke Ciremai. Iya. Terus kita sempat istirahat, sempat pasang tenda karena mungkin yang paling yang paling lambat tuh cuman rombongan kita, Kang Mo. Yang paling lambat cuma rombongan kita dan itu kita istirahat di situ. Nah pas istirahat di situ tuh, pokoknya kita nggak sampai jam berapa ya waktu itu? Kita sampai sore di situ. Sore. Kita berangkat lagi itu jam 4, jam setengah 4. Jam setengah 4 baru ke atas lagi. Maksudnya mau jalan malam aja gitu tadinya. Jadi malam itu kita ketemu malam tuh jalan tuh. Nah pas waktu itu kita lagi bakar-bakar entah kenapa kayak ada yang ngawasin burung gitu. Itu banyak banget burung tuh waktu itu tuh. Jadi kayak tadinya ada burung. Jadi kayak burung gagak, ya kan? Jadi kayak burung gagak tuh sempat bergerombol gitu kan, seperti kayak kok ngawasin kita kayaknya gitu. Apa cuman hanya apa gitu. Jadi kita tuh pokoknya waktu itu tuh yang kejanggalan itu memang kita ngerasain, kita lihat, tapi nggak ada sempat kayak pikiran apa sih itu Mang. Nggak kepikiran yang aneh-aneh. Kepikiran ke situ Kang. Nggak kepikiran ke situ dan memang sempat ada yang cerita pun di situ tuh kayak ada burung gagak yang memang
melihat kita, tapi walaupun nggak apa-apa sih katanya. Iya. Walaupun nggak apa-apa, cuman ngawasin kita itu ya mudah-mudahan mah baik lah gitu baik, ya. Ya, positif ya. Iya, yang positif itu. Tapi di situ selain burung gagak ada keanehan lain nggak pas berkemah di situ? Di situ kayak ada punten ya, kayak ada apa namanya sosok kakek-kakek. Itu tuh sosok kakek-kakek dan itu pakaiannya itu kayak daun pisang kering, kayak daun pisang kering tadi sih. Daun pisang kering, terus dia bawa tongkat, sama seperti kayak yang burung tadi lihat itu, ngawasin kita. Padahal yang lain nggak lihat, kayak teman-teman lagi tidur ya kan, lagi apa namanya, walaupun siang agak dingin sekali sih kan. Teman-teman waktu aku nggak cerita sama teman-teman semuanya nggak bahwa di sini ada ini, enggak, cuman saya aja mungkin kali itu yang tahu. Oh, yang ngelihat cuman Mas Oci? Iya. Nah, ini ngelihat nggak sih Mas? Enggak tuh. Enggak dikasih tahu juga? Enggak. Cerita juga. Saya tuh cerita memang pada dasarnya cerita itu pas lagi udah beres, udah turun. Udah pulang, udah seperti itu kamu. Gitu. Udah. Nah, jadi gini. Dari situ tuh memang apa namanya, kita alhamdulillah paling sempat ada yang jatuh doang. Jatuh sih? Enggak, maksudnya sempat terpleset kayak gitu aja. Enggak ada cerita yang seperti itu. Maksudnya sampai kita ke puncak, Kang Mo. Sampai memang apa yang seperti dibilang orang itu, memang kita mempunyai kebanggaan sendiri, mempunyai apa namanya energi lagi karena kita sampai atas kita bisa. Kenapa orang lain bisa, kita nggak bisa? Dan memang itu di situ tuh alhamdulillah, tapi kita sampai sana tuh nggak sempat pagi, Kang Mo. Kita malam justru. Orang kan cepat ke puncak itu ngejar apa ya, sunset kalau pagi itu. Iya, betul. Sunset ya. Rata-rata ada seperti itu, tapi saya sempat diam di atas itu lama banget sampai subuh. Sampai subuh, jadi kita pulang itu pas subuh banget. Jadi kita nggak puas sih sunset, jadi karena badan lemes gitu. Terus ada apa namanya, ada teman juga yang sempat kayak mau hipotermia, kayak gitu. Jadi kita buru-buru pulang aja. Nah, itu tuh sebenarnya apa namanya, sudah ada yang nunjukin jalan, yaitu dengan apa namanya, dengan bor-bor di jalan tuh yang petunjuk jalan ya. Arah sini dan entah kenapa waktu saat itu saya masih memikirkan tentang apa? Burung. Tentang yang mengawasin, Kang Mo. Burung itu. Seperti itu. Tetap apa namanya? Kakek-kakek fokus tadi. Apa yang namanya, nggak, tapi selalu diganggu dengan pikiran seperti itu, Bang. Jadi kayak ini kok tadi siapa, apa gitu, yang Bang. Jadi kakek-kakek tadi bukan? Oh gitu. Saya tuh baru tidak sadar itu ketika pas pulang itu sesudah Apu ya, sesudah Gua Walet itu. Oh iya. Itu kan Apu itu kan ini Apu itu di sini dekat gua itu kan, salah satu ada gua itu. Di sini tuh tempat ketemu, ini yang jalur dari Majalengka, ini dari Polutungan atau dari Ninggarjati. Ketemunya di situ, Kang Mo. Iya, betul. Aku dari situ baru inget tuh. Baru inget waktu itu tuh kayak sampai aku ngecamp karena aku kan bawa keril. Itu tuh isinya cuman hanya tenda sama ada minuman itulah. Nggak boleh sebutin nggak ya? Minuman apa namanya? Iya, minuman kayak gitu. Itu cuman itu aja, perbekalan cuman itu aja, Kang. Makanan gitu? Nggak ada makanan sama sekali, habis. Karena kita baru pertama kali naik, itu tuh makan terus, Kang, waktu berangkat tuh. nggak inget buat pulang, bahwa nanti akan lapar. Pada waktu itu tuh itu tuh udah setengah nggak sadarnya karena sadar aku sendirian, teman-teman udah pada pulang, Kang. Di situ udah sempat kayak apa ya, udah down, kayak pokoknya harus waktu di bawah aku harus punya target untuk naik ke atas puncak, dan di sini pun harus punya target untuk pulang ke bawah. Iya. Gitu. Karena saya tuh bingungnya, jadi mana yang jalan-jalan tadi ditunjukin itu nggak ada. Memang karena mungkin saya juga baru pertama kali naik, itu kan udah dikasih amit-amit lah kayak gitu. Terus kan semakin nggak tahu, semakin stres, semakin nggak tahu pokoknya kayak gimana pokoknya. Nah waktu itu tuh ada di situ tuh ada kayak apa namanya, tebing-tebing air, jalur air kayak gitu. Iya, betul. Nah saya tuh di pinggirnya itu sempat ngecamp, Kang Mo. Karena saya juga sampai kemalaman kembali di situ. Itu sendiri? Sendiri, Kang. Maksudnya kok bisa terpisah itu gimana tadinya?
Iya, kita tuh kan apa namanya kalau misalkan jalan itu kan kalau misalkan apa namanya Ketinggalan tadinya atau gimana? kalau ke arah pulang itu kan beda dengan durasinya itu beda dengan naik Kang Mu. Jadi yang Ada yang pulang tuh cepat. sempat kayak gitu terus. Iya, maka dari itu saya sempat aneh sampai Ketinggalan sekarang juga berarti ya? sempat kok diganggu dengan apa ya, dengan kayak yang tadi kok waktu pas pertama ngecamp kita Iya. ada sosok seperti itu. Berarti itu terpisah saat pulang? Itu terpisah. Nah, yang saya mau tanyakan nih nanti dulu, Mas, ke temannya dulu nih. Iya. Nah, saat pulang kenapa bisa terpisah? Emang nggak ingat? Waktu pulang sih dia agak belakang juga sih, agak ketinggalan. Oh, ketinggalan. Nah, si Masnya kenapa buru-buru nggak ingat sama temen ini? Aduh, Lapar. bahaya ini, lapar. Oh iya, karena makanan habis ya? Makanan habis. Jadi buru-buru. Berarti sama sekali nggak ada yang ngeh kalau Nggak, Mas Oci itu ketinggalan. Ya, enggak. Kok bisa nggak ngeh gitu ya? Aneh ya? Itu semuanya nggak ada yang ngingetin? Enggak ada. Oh, semuanya nggak ada yang ngingetin? Udah jalan aja gitu? Enggak ada yang ingat soalnya pas. Oh, Semua itu bareng, cuma dia ketinggalan. Kayaknya dia ketinggalan. Nah, di situ udah nggak inget sama dia lagi sih. oh gitu. Jadi kayak disirep juga ini ya jadinya. Berarti yang lain cuman jalan aja, udah enjoy aja jalannya. Nggak taunya ingetnya pas di mana tuh pas Mas Oci nggak ada? Udah jauh mungkin ya. Udah jauh kayaknya. Terus apa dong reaksi pertama pas gimana itu? Kok bisa aneh juga ini, aneh ya? Waktu itu tuh apa namanya kita sempat apa namanya nggak mikirin temen, nggak mikirin mikirin apapun, temen. yang penting mikirin selamat kayak gitu kan. Iya. Ya kalau Mas Oci udah jelas, udah pasrah ya. Cuman ini yang saya heranin temennya sampai terbius ya, semacam terbius gitu. Jadi nggak ingat sama teman yang lainnya. Nah, sadar-sadar itu udah berapa jauh kira-kira? Berapa kilo kira-kira? Itu udah di bawah banget ya. Bawa banget sih. Oh. Dicari-cari lagi sama temen tuh udah jauh banget kayaknya. Tapi sempat naik lagi nggak? Nyari? Naik lagi nyari-nyari. Oh, naik lagi, balik lagi, naik lagi lagi ke nyari. atas. Oh. Tetap udah Nggak nggak kelihatan aja. Sampai ke goa itu lagi? Iya, nyampe situ lagi. Oh, balik terus lagi kita- ke nol dong, sampai ke goa lagi. Iya, balik lagi ke atas Situ waktu berarti. itu tuh ke Dari situ langsung Pangguyangan Badak turun kalau nggak aja. langsung lapor aja ke ini ke pos. Oh, gitu. Terus pas lapor baru ketemu. Keluar di apa? Pangguyangan Badak ya? Pangguyangan Badak kalau nggak salah ya waktu itu Gus ya. Iya. Keluarnya. Berarti belum sempat dicari ya? Belum sempat dicari Kang Mu. Aneh ini. Aku belum sempat, ya nggak tahu juga ada yang nyari atau enggak kayak gitu kan. Tapi pas itu alhamdulillah udah di rumah tuh sempat dengar cerita tuh kayak gitu, sempat ada yang nyari, sempat kayak gitu. Ya belum sempat dicari, berarti ini kan baru lapor. Nah, kata si Masnya pas lapor ketemu di Pangguyangan Badak, berarti ini keluarnya di Pangguyangan Badak itu. Nah, yang jadi pertanyaan dari mana dia? Kan si Mas menyusuri jalan itu kan? Balik lagi ke atas menyusuri jalan yang awal itu kan? Emang ada jalan lain dari situ? Nggak ada. Kan ke Apu ya, ada ke Majalengka adanya. Waktu itu tuh jadi gini, apa namanya? Nah, yang Mas Oci rasakan aja pas terpisah, apa yang dialami sendirian itu apa aja? Waktu itu kan aku kan ngecamp di air tuh, jalur air tuh. Di Jalur situ air, ada iya. ada kayak batu-batu apa ya kalau bahasa Sunda namanya cadas gitu ya. Oh iya betul. Nah, itu tuh ada airnya tuh Kang Mo. Saya kebetulan pasang tenda di situ karena emang udah sore banget udah itu, nggak waktu itu kuat. udah sore banget. Oh Jadi iya udah sore. nah, saya tuh ketiduran karena memang udah lemes banget, nggak tahu kayak gimana. Saya tuh ketiduran, itu tuh dikasih mimpi Kang Mo. Mimpi. Dikasih mimpi ketemu sama kakek yang waktu itu camping, sempat ketemu itu. Oh, yang pakai baju daun itu. Iya, yang seperti kayak daun pisang itu. Saya ketemu lagi di mimpi Kang Mo. Wujudnya Ah, gimana? bohong, San. Lebih nyata nggak wujudnya? Apa namanya, bukan seperti kayak wujudnya sih, tapi iya perkiraan itu beliau kayak waktu iya, yang pas waktu itu ketemu, Betul. waktu itu sempat kayak bilang apa ya namanya ya, kamu ada urusan apa, jadi kayak kenapa bisa sampai ke sini. Mungkin kalau yang lain mungkin apa namanya, kalau yang lain
nggak tahu sih ya karena Iya, betul. karena saya mengalami gitu, karena saya mengalami. Terus habis itu udah kayak gitu, terus kita ketemu lagi jam berapa itu saat prepare lagi untuk beres-beres lagi, terus sampai kayak apa namanya, sampai kayak terjatuh, terpeleset ke jalur air itu, Kang. Tapi itu Mas Oci itu nggak memperhatikan ucapan si bapak itu. Cuman hanya seperti itu, Kang. Cuman hanya seperti kamu lagi sedang apa, atau Iya, kayak kamu sedang apa sampai ke tempat ini? Itu Mas sampai Oci pas seperti bangun nggak merhatiin. nggak ucapannya? merhatiin. Itu cuman istighfar dalam hati, tapi sadar bahwa saya ketemu dengan sosok kakek-kakek yang seperti udah diketemuin waktu pas kita di bawah itu, waktu kita pas mau Iya. itu. Tapi maksudnya Mas Oci itu sadar nggak bahwa Mas Oci sendirian tersesat? Menyadari itu Saya nggak? menyadari, Kang Mu. Oh, menyadari. Menyadari saya tersesat. Apa namanya? Pas pas awal itu sempat belum nyadar tuh. Tapi karena lama-kelamaan Iya. nggak tahu, pokoknya sempat kayak saya Oh, blank berarti ya. saya tersesat Blank. di sini, saya harus iya, pulang di sini. Kayak gitu, Kang. Ya, blank. Saya istighfar terus, kayak Berarti awalnya blank, cuman jalan cuman aja jalan gitu. aja, Kang Mu. Tahu-tahu udah nggak ada, teman-teman udah nggak ada, arah juga nggak tahu. Seperti itu, Kang Mu. Di situ baru mulai timbul gelisah-gelisah mungkin ya. Sangat gelisah banget, depresi, stres, terus kayak udah pasrah sama aku. Karena apa ya? Karena sangat kecil sekali kesempatannya untuk bisa pulang lagi karena seperti itu, Kang Mu. Saya sempat jatuh di di jalan air itu, Jurang sempat mungkin kayak berdarah-darah, sampai kayak pedih banget. Dan waktu itu kan saya lapar banget. Apa yang bisa dimakan di situ saya makan. Kayak di Kuningan itu kan memang ada dedaunan yang bisa, Iya, bisa dimakan dimakan. sama dengan lalap tuh kayak Iya, gitu. betul, Saya makan. Itu. Nah pas saya di situ tuh ada kayak daun talas tapi gede banget tuh. Iya. Daun talas tuh gede-gede banget. Sampai bawah pun nggak kelihatan, Kang Mu. Sampai bawah pun nggak kelihatan. Pas kita mau melangkah satu ke tempat yang banyak daun talas yang gede-gede itu, Iya. dan pas buka itu ternyata jurang tebing banget. Oh. Itu sampai saat ini nggak ngerti banget bisa ada tebing Setinggi securam itu. itu. Berarti kalau kita nabrak daun talas itu ke bawah dong. Iya, kalau kita nabrak daun talas itu, kalau kita nggak kalau kita Nggak nggak ini hati-hati itu ya? pasti udah jatuh. Kalau nggak teliti. Nah pas waktu itu Oh, gitu ya. saya itu berbeda arah lagi karena kita kan waktu itu saya namanya lupa lagi. Nah di suatu tempat itu saya diam, saya melamun, udah nggak mikirin apa-apa lagi. Datanglah burung-burung yang tadi. Oh, burung yang pertama Burung-burung yang mengawasi. waktu lihat itu. Ada lagi, Kang Bu. Gitu. Saya merinding ini. Merinding nih, bener nih, merinding nih. Ada lagi burung-burung Ya, burung-burung yang tadi sempat kayak kok merhatiin kita gitu. Ada lagi kamu di situ. Datang gitu. Datang di situ. Warnanya sama, berarti. Warnanya sama, burungnya dengan sama, segerombol kayak gitu. Tapi kakek tua tadi nggak ada. Nggak ada Kang Mo itu. Ya, terus? Yang ada itu burung-burung seperti itu. Sempat pikiran berpasrah, terus udah kayaknya mau apa aja, Iya. pasrah seperti itu Kang Mo. Jadi udah ikhlas aja apa Iya, yang ikhlas terjadi gitu. Silahkan aja apapun yang terjadi gitu. Ya, dan saya tuh, pas itu tuh, pas turun itu tuh ada ladang, Ladang. ada kayak ladang tomat, cabe seperti itu. Di situ tuh ada ibu-ibu sebenarnya kayak lagi nyiram atau lagi apa gitu. Dia pakai apa ya namanya tuh yang Dudukui. iya pakai dudukui itu Iya. kalau bahasa Sundanya. Tahu Nah kalau di situ bahasanya, ya. sempet saya melihat tomat, melihat cabai, melihat apapun, jadi kayak, Bu, saya boleh minta tomat ini nggak, Bu? Saya boleh minta. Dia alhamdulillahnya, Hah? Dikasih. alhamdulillahirrahmanirrahim ketemu ada orang di situ, Kang Mo. Kok ada ibu-ibu di situ? Jadi pikiran itu udah kayak alhamdulillah Tenang. mungkin udah mau sampai, Udah nyampe, walaupun badan lemes, berdarah-darah kayak Iya, gitu. iya, iya. Ini sampai sekarang juga masih ada sih di sini kayak ininya. Akhirnya dikasih tomat Nah, saya tuh dimakan. di situ, Bu, saya boleh minta tomat, Bu. Boleh minta ini nggak, apa yang bisa saya makan di sini, saya makan. Oh iya. Langsung boleh. Nah, cuman waktu itu si ibunya itu nggak melihat saya. Gitu, cuman cuek-cuek kayak boleh gitu. ambil gitu. Boleh ambil cuma kayak gitu. Terus saya ambil tomatnya, saya makan semua di situ. Bu, makasih ya, Bu. Ya, cuman kayak gitu aja. Nah, pas nyampe lagi ke suatu tempat itu
Saya nggak tahu tempatnya sih kamu. Iya. Pas itu nggak benar-benar nggak tahu tempatnya. Dan di situ tuh ada kayak bintik-bintik kayak lampu. Kayak lampu kota tuh, kayak kalau di atas kan, oh ini kita mungkin arahnya ke sana nih, karena di situ ada penanda lampu, Ada penanda lampu, Iya, di situ semakin kayak apa ya, semakin kayak alhamdulillah, masih dikasih selamat. Lah, kayak gitu. tadi kan ada ibu-ibu emang nggak nanya ke si ibu? Nggak nanya saya ke ibu-ibu tuh. Kok aneh, kok nggak nanya? Aneh, Cuman minta padahal tomat dari aja. tempat itu tuh Nyari orang kan? dari tempat itu ke misalkan pos 1 Cigowong tuh, Iya. itu tuh masih jauh banget Kang Bu. Nggak, maksudnya gini Mas. Kita kan sudah sadar tersesat logikanya ya. Pasti kalau nemu orang kita bahagia dan pasti bertanya, Bu, kalau arah ke kampung kemana? Pasti kan itu yang pertama kali akan kita ucapkan, Iya, betul nggak teman-teman? betul banget Kang Bu. Tapi Memang ini malah waktu itu cuma tuh- minta tomat lalu Iya, jadi mindset saya tuh kayak apa namanya? Di situ ada ladang, di Masih situ ada ngembleng. orang, kita selamat, kita Nggak perlu aman. nanya gitu. Ya, Oh, mindsetnya jadi udah nggak perlu nanya, ini udah nyampe. udah gak perlu nanya karena di situ ada gitu ya. ada ibu-ibu lagi bercocok tanam atau lagi nyiram, nggak tahu lah pokoknya. Ya, jadi udah ini udah nyampe. Padahal dari gitu. tempat itu ke pos 1 Cigowong pun masih jauh. Katanya masih jauh banget. Nah, Tapi di situ- pertanyaannya itu ibu-ibu bukan. Iya. Nah, itu yang saya tanyakan maksudnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Soalnya si ibunya pun nggak noleh, cuman Soalnya ngejawab. pun waktu pas cerita di bawah pun di situ tuh katanya tidak ada yang namanya ladang, Tuh, tidak ada kan? yang namanya Nah, apalagi pesawahan seperti itu, nggak ada Iya. di situ Kang Mo. Jadi di situ tuh memang hutan liar, oh itu perkampungan jin itu berarti. Waduh, hutan liar di ngerikan situ Kang Mo, asli. Nah, dan saya melihat kayak lampu-lampu gitu banyak, lampu. Saya otomatis arah pulang ke sana karena di sana ada ada penduduk. nih. Oh iya, Saya samperin itu sempat beberapa jam lagi dan itu udah malam. udah malam. Itu udah malam banget. Pas samperin, itu tuh makin nggak ada, Lampu itu? makin nggak ada. Dan ternyata si yang nyala-nyalanya itu bukan lampu, Apa itu? itu tuh semacam kayak kayak makhluk hidup yang nyala tuh. Apa sih? Kunang-kunang gitu. Iya, kayak seperti itu Kang Mo. Dari situ saya mulai bingung lagi, udah tidur juga nggak pasang tenda, terus udah pesimis banget, udah kayak nggak mungkin turun ke bawah, nggak mungkin sampai seperti itu. Itu kunang-kunang itu banyak. Banyak banget itu tuh, bentuknya tuh kayak lampu, kayak lampu kota tuh. Jadi kayak itu Iya, iya. kita kalau arah ke sana berarti kita nyampe ke sana. Tapi nggak ngelihat perkampungan waktu di ladang ibu-ibu Waktu di tadi. situ nggak sama sekali melihat apapun. Hanya ada ladang aja. Dan ladang pun ternyata nggak ada, tapi yang memang yang saya makan itu ada kayak tomat. Kerasa kenyangnya. Kerasa. Itu tuh memang karena lagi lapar sekali karena ya Allah, alhamdulillah kok di sini ada, maksudnya ada buah yang bisa saya makan. Nah, Ada, pertanyaan saya, pakaiannya sama nggak dengan si bapak aki-aki itu, kakek-kakek itu? enggak, ini beda. Oh, Ini beda lagi. kayak ibu-ibu pakai sarung, Oh, ibu kampung biasa ya? ibu kampung biasa terus pakai ini, cuman memang nggak lihat saya. Memang mungkin karena mungkin saya lagi lapar, Ya, terus ya. jadi kayak Nah, dan di situ Agak aneh ini. Kunang-kunang ya tadi. Pas ternyata banyak kunang-kunang. ada saluran air yang waktu di atas saya jatuh itu. Ternyata alirannya ke bawah masih saya ikutin tuh. Saya ketemu lagi sama aliran air itu. Jadi kayak tebing-tebing gitu, cuman nggak gede sih, Iya, kecil. iya. Jadi saya ikutin dan pada akhirnya saya nyampe sudah melewatin Cigowong. Itu namanya apa ya kalau nggak salah? Itu lupa lagi. Pokoknya Cibadak bukan? bukan, itu udah nggak di pos lagi. Oh, Saya sampai ke suatu tempat dengan berdarah-darah, dengan keril pun saya tinggalin, dengan seorang diri aja Kang, dengan seorang diri aja. Alhamdulillah kita sampai ke tempat, di situ tuh ada warung, kalau nggak salah ada warung nasi lah kayak gitu, Iya, warung iya, makan kayak iya. gitu. Dan di situ pun ada yang makan Kang, Oh, banyak ada. yang makan Kang di situ. iya iya. Nah, pas saya kan lapar tuh, Bu, saya pesan ini dong, pesan nasi gitu kan, sama telur, sama sayur apa gitu segala macam. Saya makan banyak banget, saya nambah lagi, terus makan lagi kayak gitu. Nah, di orang-orang itu tuh pada ngeliatin saya Kang, orang-orang yang makan itu Kang,
yang makan sama barang, yang ada yang makan juga kan di warung itu pada ngeliatin saya, termasuk si ibu-ibunya juga itu. Udah dong kenyang maksudnya gitu, alhamdulillah gitu. Kenapa sampai berdarah-darah gitu, sampai apa namanya? Cuman si ibu itu aja yang bilang, yang lain enggak sih. Ada bapak-bapak juga di situ, cuma diam aja, cuma ngeliatin saya aja. Si bapak-bapak yang di situ tuh ngeliatin aja. Ada kan mungkin suaminya nggak tahu apa ya, tapi ngeliatin doang. Pada waktu itu saya mau bayar, Kang. Waktu itu saya mau bayar, katanya, Dek, nggak usah katanya. Nggak usah dibayar, katanya gratis. Di sini makan gratis. Tapi teman-teman yang lain semua yang makan di situ tuh pada bayar. Saya aja yang nggak bayar, Kang. Dari situ pun aneh, saya pun sempat kayak apa ya. Nah waktu itu saya melihat ada mobil. Ada mobil buat turun ke bawah. Ada mobil buat turun ke bawah itu ke Palutungan lagi. Di situ tuh kalau nggak salah ke Cigugur, desa Cigugur. Nah, saya ikut naik mobil itu. Sampai ke Cigugur situ, saya turun. Di situ tuh ada yang nanya. Kakek-kakek tua. Katanya, Kang, sabaraha halila di luhur. Gitu. Berapa lama di atas gitu katanya. Saya menerangi, saya tersesat Pak, saya gini. Dan saya alhamdulillah bisa kayak gini lagi. Jadi intinya gini. Kok si kakek itu tahu? Ya gini. Aneh ini si kakek ini. Si kakek ini, dia itu kan kalau misalkan ini suka kayak pinter, tahu orang. Orang pinter lah. Apa kayak gitu. Dan beliau menjelaskan kayak yang saya itu seakan-akan dari atas tuh udah kayak pesugihan, kayak kekebalan. Jadi anggapan orang-orang itu malah keluar. Katanya, kenapa sedemikian rupa kakek-kakek dan orang-orang berpikir seperti itu? Kenapa? Karena jarang sekali yang hilang di sana bisa turun lagi, Kang Mo. Bisa selamat ya. Saya sempat berpikir juga, kenapa tadi makan gratis, kata saya. Dan ternyata, mungkin mereka, ini habis pesugihan atau apalah, atau kebalan atau apa di atas, berdarah-darah, terus selamat. Mungkin berpikir seperti itu, padahal kejadiannya seperti itu, Kang. Jadi kejadiannya seperti itu, Kang. Bahkan si kakak-kakak itu pun bilang sama saya, jadi Ade habis mencari ilmu gitu kan di atas. Biasanya enggak Pak, saya hilang di atas, saya tersesat, saya bersama teman-teman saya hari Minggu, terus saya gini-gini, terus saya jelasin semuanya. Gak mungkin bisa selamat kalau Ade nggak belajar ilmu. Nggak belajar ilmu katanya. Tapi yang penting saya bersyukur sama Allah. Gitu, maksudnya bisa selamat, bisa kembali seperti apa gitu. Memang pandangan orang seperti itu, Kang. Sampai kayak lagi makan gratis pun mungkin mereka berpikirannya ini habis nyari ilmu nih. Habis udah gratis. Betul. Seperti itu, Kang. Pantesan mereka bengong aja. Jadi kan? Mereka pikirnya negatif. Karena saya berdarah-darah tuh ke bawah, Kang. Dikiranya kita melakukan hal-hal yang negatif ya. Berarti sudah banyak orang yang melakukan itu, mungkin ya Kang ya, karena saya kan nggak tahu. Kalau boleh disebut awam banget saya, banget Kang. Waktu itu pun sempat ada yang ngajak juga tahun berapa ya, tahun 2008 atau 2007 gitu, sempat ada, cuman belum ada keberanian karena sering mendengar cerita dari teman-teman komunitas, sering dengar cerita dari teman-teman yang udah pernah muncak, yang udah pernah naik ke gunung. Gitu. Nah, terus ketemu sama ininya gimana itu? Lagi ketemu sama Agus itu di rumah. Di rumah? Saya kan pas pulang dari Cigugur itu naik angkot nih, Kang. Saya naik angkot. Sempat kayak ada orang yang ngeliatin di angkot tuh. Ini kok orang ngeliatin terus gitu. Padahal udah ditutupin, semuanya kayak berdarah-berdarahnya udah ditutupin, Kang. Tapi ngeliatin orang yang ngeliatin terus kayak kayak aneh aja gitu. Sampai kayak Agus juga pas waktu saya pulang ke rumah, dia itu sempat nggak percaya Gus ya? Nggak percaya. Saya udah 2 hari, Kang. 2 hari bertahan hidup, 2 hari turun dari. Jadi shock juga ya Mas Agus shock juga. Itu luar biasa banget pengalaman. Untung pasti teman-temannya juga shock lah.
Langsung itu dari situ banyak yang ke rumah dia. Kaget soalnya. Jadi pada jengukin. Nah sampai saat ini Mas Agus sudah naik lagi belum? Belum. Dengan cerita dari dia juga udah takut sih. Menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah apa ya? Gitu maksudnya untuk tetap apapun cerita itu, tetap itu untuk mengingatkan kita selalu taat sama Allah, Kang. Iya betul. Tapi itu luar biasanya Mas Oce ini masih banyak yang membimbing. Satu kakek-kakek itu mungkin kasihan sama Mas Oce. Iya. Sampai Mungkin membimbing terus iya. Ya meskipun nggak tahu itu makhluk apa ya, intinya dia kan berarti istilahnya menyayangi Mas Oci, membimbing, iya, mengarahkan kakek-kakek yang tadi mungkin itu seperti manusia zaman dulu ya, seperti orang zaman dulu mungkin. Iya kayak kalau gambarannya sih kayak Kan pakai kayak daun. potongan kayak bapak kakek-kakek biasa. Tapi kok pakai daun-daun Terus gitu? nasi yang dipakainya itu nggak jelas juga, Kang. Jadi seperti kayak apa kayak daun pisang yang Kering. udah kering, nempel-nempel di bajunya. Ya, itu zaman dulu banget berarti Mas. Iya makanya Kang saya Zaman batu bisa jadi zaman batu itu ya. Zaman purba. nggak tahu apa yang apa namanya sempat kayak belum nggak nebak juga ini apa yang jelas Iya. sosok kayak kakek-kakek terus berpakaian seperti itu. Luar biasa ceritanya ini. Sampai-sampai saya pengen naik jadi ragu-ragu nih. Tapi nggak usah ragu-ragu. Sebenarnya apa namanya yang penting niat kita juga nggak kayak misalkan nggak sembarangan Jangan macam-macam ngomong, ya. nggak macam-macam. Yang penting niat kita cuma hanya untuk Hiburan ya hiburan Buat seperti itu. nyari apa pemandangan alam. Nanti Kang bareng saya Kang. Nggak tahu. Ntar Saya sih ikut Mas Oci lagi. masih ini nggak apa namanya nggak terlalu Parno banget ya. Nggak aku parno harus banget. naik lagi nggak harus seperti itu. Yang penting Iya. kita percaya sama Allah, kita ada Allah, insya Allah selamat. Nah mungkin kesalahannya ini kita jalannya menjaga jarak Mas. Iya. Nah jadi usahakan saat bepergian ke tempat seperti itu kita nempel, jangan terlalu jaga jarak jauh. Nah karena itu bisa ada kemungkinan untuk makhluk lain mengambil kesempatan, Oh, iya. gitu, apa mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi otak kita, mempengaruhi pandangan kita. Nah kalau kita berdempetan kan itu bagus, gitu. Makanya kalau sholat itu harus berdempetan. Nah supaya apa? Supaya nggak diisi oleh makhluk lain, gitu. Nah mungkin kita bisa belajar dari sholat itu Mas. Iya Kang. Betul. Strategi ya. Betul, Kang. Rapat berarti saat jalan ke gunung rapat aja, gitu. Biar makhluk lain nggak ikut juga, Kang. gitu. Betul. Kita ambil ambil pelajarannya ke situ aja. Pelajaran dari hikmahnya Kang. Ambil hikmahnya berarti jangan jaga jarak berarti nanti. Iya. Karena memang sempat apa namanya udah kayak gelap banget, udah kayak mungkin kecapean juga atau aduh kayak udah di situ nggak mikirin temen, nggak mikirin siapa. Iya, tapi karena yang anehnya temennya aja nggak mikirin temennya gitu. Iya, soalnya Nggak nengok, kalau nggak mikir gitu. Kalau udah turun tuh karena mereka masing-masing capek Kang. Iya. Jadi sama-sama nggak pada mikirin Kang. Punya kebahagiaan sendiri-sendiri, Iya, Kang. ingin cepet kembali ya. Iya, betul banget. Karena pikirannya udahlah nanti juga nyampe di bawah Iya. mungkin gitu. Masa nggak tahu jalannya kan udah dilewatin yang tadi. Pikirannya mungkin ke situ ya Mas. Jadi ya udahlah nanti ketemu di bawah. Tapi ternyata Mas Oci malah tertinggal. Nah, tapi ini kan tadi sempat apa namanya? Ada yang membantu ya, kakek-kakek, burung. Nah, itu bisa jadi penghuni-penghuni di situ juga yang memang karakternya baik ya. Karakternya baik, suka membantu orang. Memang di setiap gunung itu selalu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Bukan hanya di gunung sih, di kebun, di hutan itu selalu ada sisi positif dan negatif. Dan bukan hanya di gunung, ingat ya, di hutan dimanapun termasuk di sekitar kita, bahwasannya jin itu ada. Tetapi jin itu ada jin baik dan ada jin jahat. Atau ada jin yang memang beragama kita, muslim, ada juga jin yang memang karakternya itu jahat, mengganggu gitu ya. Mengganggu apa tuh? Mengganggu pikiran, mengganggu apa, pokoknya macam-macam. Nah, di situ kalau kita ambil kesimpulan berarti kita harus selalu positive thinking, Iya Kang. dan selalu ingat kepada Allah saat kita berada di tempat-tempat yang seperti itu ya. Iya, betul banget. Dan terutama jaga barisan tadi. Ternyata jaga barisan itu bisa kita ambil hikmahnya dari sholat.
rapatkan barisan, rapatkan saf. Nah, berarti coba kalau kita bepergian harus jangan terlalu jaga jarak jauh-jauh deh. Mungkin itu tipsnya ya. Boleh dicoba nanti. Kalau sama mantan boleh Ya, harus itu. Harus jaga jarak gitu kalau sama mantan. Harus jaga jarak sama mantan. Iya. Alhamdulillah, makasih banyak pengalamannya Mas Oci ini. Sudah Sama-sama Kang Mu, makasih banyak juga ini atas kesempatannya buat malam hari ini. Iya, Bisa sama-sama. datang ke sini. Nanti nyanyi bareng-bareng lah kapan-kapan. Siap dong, insya Allah. Nah, ini bukan Mas Onci ya, ini Mas Oci. Bukan, kalau Onci ungu itu. Beda lagi. Beda Kalau Mas lagi. Onci beda lagi. Nah, kalau Mas Onci beda lagi, kalau ini Oci ya. Iya, betul. Tetapi sama-sama berkualitas gitu. Amin, mudah-mudahan bisa Amin, ya Allah, terus mudah-mudahan berkarya. Siap, Nah, Kang. nanti jangan lupa berkaryanya bareng-bareng. Siap, Kang. Oke, kita let's go nanti ya. Siap. Ini vokalnya tinggi banget. Vokalnya tinggi. Mas Oci ini vokalnya tinggi. Kalau saya mah jauh lah. Yang penting sifatnya jangan Kelibas. tinggi ya, Kang ya. Nah, ya, yang penting itu sifatnya jangan tinggi. Mungkin itu aja, nanti saksikan kolaborasi kita di karya berikutnya. Amin ya mudah-mudahan. Allah, siap. Amin ya Allah. Mumpung kesini saya langsung bicara aja. Gitu. Siap. Maksudnya saya bicara tuh biar apa ya? Ya biar nanti ingat gitu, nggak lari kemana gitu. Soalnya Jambi kemana jauh. Enggak, ini. kebetulan apa namanya? Sekarang udah nggak tahu, mungkin nanti tahun-tahun berikutnya bisa long belum trip ada lagi tour. atau Iya. gitu Kang. Berarti sekarang tour lagi pending dulu ya? Sekarang lagi reguler sama wedding aja di Kuningan paling. Oh gitu, regular. Ya udah, nanti tahun baru paling ya. Siap. Tahun baru inilah apa namanya? Laksanakan. Konser Iya, religi. betul. Gitu. Virtual, jangan, sekarang nggak musim virtual ya Kang ya. Iya, Langsung aja sekarang live Kang. langsung live. Ya mudah-mudahan nanti tahun baru sudah bisa ini ya, sudah bisa off air gitu. Nah, Cepet banget jaraknya, berarti kita harus jar tayang teman-teman. iya kok Berarti sekarang kita harus udah rilis nih Kang. Orang saya kalau bikin lagu nih sama Ipong cuman 3 hari 2 hari udah Luar biasa. selesai gitu. Jadi bikin syairnya juga 1 jam, kadang-kadang di studio bikin syairnya. Itu sama 3 Ipong. hari itu Kang ya. 3 hari itu udah beres edit maksudnya. Udah beres editing 2 hari lah. Tinggal rilis aja. Langsung di-upload di YouTube. Langsung rilis. Iya, 3 hari itu udah di-upload di YouTube. Ini teman saya. Jadi teman saya gimana? Jadi gini Mas, bikin syair 1 jam. Nah, bikin syair 1 jam. Nah, kita semua memadukan antara syair, musik itu kurang lebih 3 jam 4 jam. 3 jam 4 jam langsung rekaman tuh beres. Nah, diedit lah ya. Saya tinggal nunggu editan nih. Ngedit mungkin sekitar 4 jaman juga ya. 4 jam 3 jam juga ngedit. Nah, setelah Dan ngedit itu apa namanya, ngisi-ngisi vokal kayak gitu tuh kan langsung kan bikin syair di situ langsung. Ini sama Akobe, Aipong bertiga aja udah. Bertiga aja. Nah, besoknya pagi-pagi kita langsung bikin video klip. Nah, pas selesai bikin video klip 2 jam ngedit. Nah, langsung di-upload gitu. Makanya luar biasa memang Kang. Aduh. Kalau situ nggak sesingkat itu, tapi ya beda karena berkualitas. Kalau kita saja bukan seperti itu Kang. Jadi kayak apa namanya, yang berkualitas itu nggak menentukan waktunya Kang. Oh, Insya gitu. Allah kalau milik udah sama rezekinya mah nggak apa-apa Kang. Iya. Nanti Insya Allah ada kesempatan buat saya Kang ya. Tapi nggak ada yang viral loh. Nggak ada yang viral. Belum Kang. Belum, karena di TikTok pun apa namanya itu harus menunggu lama dulu kayak gitu. Jadi kan ada penyeleksian khusus, ada kayak. Iya. Tapi mudah-mudahan lagunya Kang Mu bisa Mudah-mudahan. dengerin di semua platform musik. Amin. Nah, nanti saya ada lagu Melayu gitu, kayaknya cocok sama karakter Mas Oci, suaranya melengking, kayak kalajengking gitu, menyengat pokoknya. Siap Kang. Nah, kayaknya cocok sama karakter Mas Oci. Nah, sekali-kali bawain karya saya gitu. Siap. Tapi gayanya Melayu gitu. Melayu Kang ya. Kayak slow rock gitu. Kang Mus itu Melayu bukan? Sekarang. Kalau saya arahnya ke slow rock. Slow rock. Genrenya yang saya suka. Tapi suaranya bukan slow rock gitu, mellow, suaranya jauh. Melayu juga ada. Melayu juga ada. Melayu-melayunya dikit lah. Nah, kalau Mas Oci ini memang arahnya ke situ. Kalau buat ke slow rock Perpaduan antara Melayu dengan slow rock itu balance Kang menurut saya. Iya, betul.
Kalau Mas Oci cocok. Karena apa? Amin kan. Suaranya melengking tinggi. Nah, oke. Nanti kita lihat karya terbaru saya bersama Mas Oci nanti. Ya Allah. Tapi kalau Mas Oci yang nyanyi, saya nggak nyanyi, nonton aja. Jangan gitu dong ya. Jangan gitu Kang. Kita berdua aja Kang. Ya udah, siap berdua lah. Cuman saya kecekek-cekek nanti. Ceklek. Cekek lah bahasa Sunda apa tuh? Apa namanya kecekek itu kepelag gitu. Nyengklak Kang. Nyengklak, nah Nyengklak, itu. Sama aja nyengklak juga. Ya udah itu aja Mas Oci, makasih banyak. Siap Kang Mo, sama-sama makasih juga Kang Mo. Dan untuk teman-teman semuanya, siapapun pencinta alam ya, tidak ada salahnya jika kita persiapkan diri sebelum berangkat. Satu, ya terutama dari segi keamanan. Dua, usahakan dengan orang-orang yang berpengalaman yang sudah pernah berangkat. Tiga, jangan lupa laporan di setiap pos ya. Baik itu saat berangkat maupun setiap pulang kita harus selalu laporan. Nah yang keempat nih, harus jangan terlalu jaga jarak, usahakan merapat dan sering menengok ke belakang ke teman-teman kita. Nah, terutama yang terdepan ya, untuk jaga diri gitu. Dan jangan lupa berdoa ya. Dimanapun kita berada, jangan lupa berdoa. Berdoa cukup yang simpel-simpel aja. Dalam hati, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarril ma khalaq. Cukup baca itu saja yang simpel. Ya, mudah-mudahan bisa menghindarkan gangguan-gangguan negatif ya dalam perjalanan kita. Nah itu bisa dalam perjalanan apapun, darat, laut, kita berdoa ya. Itu aja mungkin, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.